kita juga mengalokasikan resources untuk kebijakan. Jadi kita mengajak semua pihak. Karena persaingan ini bisa menjadi kepentingan bersama. Betul. Kepentingan bersama. Karena kalau dia sudah tidak bersaing, maka dia punya posisi yang kuat di market. Maka dia bisa punya godaan. Godaan untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Nah, itu sesi pertama. Nah, sesi kedua ini Bang, saya mau tanya soal ini dunia digital, terus kita lagi ada hajatan besar pindah ibu kota, harga komoditas rame, batu bara, apalah, larangan ekspor nikel, lalalala. Nah, ini saya baca beritanya tuh pusing. KPPU harusnya semakin pusing juga karena semakin banyak baca dan kayaknya ada hal yang harus banyak dipikirkan dari isu-isu itu, abangku. 2022 sampai 2024 Bang. Atau kalau abang kepengurusan sampai 2023. Sampai tahun depan. Kepengurusan KPPU. Mana yang paling dipelototin nih? Ya, pada dasarnya yang berdampak dengan masyarakat pasti kan. Ketika resources terbatas, kita kan yang dampak masyarakat. Kemudian yang kedua, bicara penegakan ya kembali kita kan nggak bisa mengada-adakan perkara. Ya memang ada pelanggaran kita pasti masuk. Gitu. Soal beberapa tadi ya, gitu. Ya kita akan lihatlah nanti tadi itu punya dampak dan memang ada memang indikasi, ada bukti ya kita akan masuk ke sana. Digital itu bayangkan dalam waktu singkat dia sudah eksis seperti sekarang. Plus pandemi gitu. Dia sudah bisa, dan digital itu cross border pasarnya. Cross border. Jadi bayangkan hari ini konsumen itu bisa beli cepit rambut, beli apa barangnya dari China. Betul. Dan nggak tahu asli apa enggak. Terlepas itu kegiatan yang dulu nggak mungkin. Coba bayangin nggak, dari kota administratif bisa nggak beli ke ibu kota provinsi untuk beli barang satuan. Kan dulu tuh ada hitungan skala ekonomi kan gitu kan. Makanya kan kalau kita belinya berapa kan gitu kan. Kalau belinya dikit, contoh David mungkin punya teman di luar negeri, tolong dong nanti beliin di sana murah gitu kan, elektronik atau di Jepang atau di mana. Alah bro, harganya sih memang murah selisihnya, tapi kalau gua kirim lebih mahal daripada harga yang di Indonesia gitu. Sesuatu yang dahulu itu tidak make sense untuk dilakukan, namun hari ini bisa. Entah apakah manajemen stocking kah, apakah dengan AI kah, tapi pesaing kita itu nggak lagi domestik saja. Itu yang Pak Presiden pernah ngomong kan, cangkulnya dari Cina itu loh. Potongan kuku dari Cina. Dari Cina, pembeliannya bisa B2C. Bisa B2C gitu loh. Jadi ini kalau kita tidak siap pasar digital ini, kita jadi pasar saja. Sebenarnya ini opportunity digital ini, artinya bisa kita balik. Kalau itu bisa dari Cina, berarti barang kita bisa juga kemana-mana kan? Harusnya begitu. Gitu lah. Barang kita bisa. Jadi yang dari market kita terbatas domestik, kita bisa barang kemana-mana. Hari ini pembelian makanan lah, yang pesan-pesan seperti itu bisa satuan loh. Ya kan, makanya anak-anak muda kita sekarang contoh tuh udah barangkali penjualan alat masak sudah berkurang tuh, anak muda nggak masak lagi atau rumah tangga muda, tinggal beli online. Jadi satuan. Yang dahulu kalau kita transaksi satuan itu nggak masuk secara skala, nggak masuk karena apa? Harganya, bahkan dulu kan ada kan, saya bersedia mengirim makanan minimal pembelian 3. Dulu seperti itu kan? 5 gitu kan. Ya, atau saya nggak layanin kalau kelewat jauh. Kan gitu kan dulu kan. Sekarang kita ini opportunity gitu. Tapi di dalamnya juga ada peluang pelanggaran persaingan. Gitu. Bahkan di berbagai negara, kalau saya dalam berbagai forum ya, otoritas persaingan berbagai negara sudah mulai, harus diakui, ada banyak negara juga yang sudah dapat perkara digital. Kegelisahannya sama Bang. Soal ini kegelisahannya sama antar lembaga-lembaga pas lagi ngobrol sama yang negara-negara lain. Ya bayangkan, Red Doors itu bisa dalam waktu singkat punya banyak.
Di digital ini luar biasa. Model gig economy, model kemitraan. Kan satu hal, kemitraan tadi bisa percepatannya tuh nggak sekuensial lagi. Bayangin taksi online dalam waktu berapa tahun sudah mengalahkan taksi terbesar di jumlah armadanya. Yang taksi itu dulu puluhan tahun kebentuknya. Jadi mungkin orang digital kan mengatakan ini konvensional ya. Yang konvensional itu disrupsi. Puluhan tahun ya disrupsi. Dan kembali lagi di persaingan. Ketika konsentrasi pasar tinggi, di situ memang akan punya peluang dia untuk mengambil keuntungan. Market power-nya kuat. Sama dengan hari ini. Jujur saja, kalau alat aplikasi komunikasi kita hari ini sudah makin terkonsentrasi kan, ya kan, yang berwarna hijau itu, ya kan. Pertanyaannya, kalau dia langsung buat generate income, berbayar sistem atau iklan, adakah konsumen bisa switch? Semakin demanding. Ya, akhirnya. Nah, kitab sucinya gimana untuk ngatur itu, abangku? Apanya? Semua pihak, jadi tidak bisa, otoritas persaingannya tidak bisa. Itu mengapa kami, karena memang dalam undang-undang kita bertanggung jawab kepada presiden ya, kita juga mengalokasikan resources untuk kebijakan. Jadi kita mengajak semua pihak. Karena persaingan ini bisa menjadi kepentingan bersama. Betul. Kepentingan bersama. Karena kalau dia sudah tidak bersaing, maka dia punya posisi yang kuat di market, maka dia bisa punya godaan untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Sama dengan dulu POC kan, ketika dia sudah makin kuat, bahkan tidak hanya di ekonomi, politik dan sosial juga dia kuat. Makanya itu penting persaingan itu menjadi kepentingan bersama, dan persaingan itu jangan dihadap-hadapkan pada kooperasi. Itu bukan. Persaingan itu memang kontestasi. Jadi kita berharap siapapun yang dipilih itu tidak ada, karena kontestasi dia memang yang paling baik. Walaupun demikian, bagi yang punya market power yang kuat, dia tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Karena kalau dia sudah menyalahgunakan, karena memang kekuatan ekses kapital pasar itu bisa tanda kutip ya, itu tidak masuk ranah pelanggaran pidana perdata, tapi masuk ke administrasi persaingan. Sebenarnya kalau dari sisi dunia digital, kalau misalkan saya dulu ambil beberapa tahun lalu Google ya, pajak Google, itu semuanya, bukan cuma Indonesia, KPPU juga kayaknya pernah manggil-manggil gitu. Nah sekarang tuh berarti bisa jadi ya, putusan perkara di suatu negara tentang dunia digital ini menjadi acuan ya Bang? Ya, harus kita akui. Ada fenomena bisnis yang mungkin mereka lebih dulu, kita mungkin tidak lebih dulu, dan harus diakui memang ada beberapa otoritas persaingan yang memang memiliki sumber daya yang kuat. Sama dulu awal-awal berdiri KPPU, kita banyak dibantu sama KPPU Jepang, dibantu. Sama juga beberapa lembaga otoritas persaingan Asia Tenggara kita yang ngajarin. Oh gitu. Memang untuk undang-undang 5 ini yang ngajarin dulu project apa? Dari Pak Habibie kan, memang ada Jerman, kemudian Jepang, termasuk yang di Asia kan, dia terkemuka. Kemudian Jepang itu mengharapkan kita jadi mentornya Asia Tenggara. Jadi otoritas dunia lah ya. Maka dulu Malaysia tuh belajar ke kita itu. Kita kirimkan pegawai kita ke. Tapi kalau komisi pengawas kan kembali ke sistem pemerintahan juga nggak sih Bang? Oh ya. Cuma sekarang sudah diterima di hampir di seluruh dunia. Sudah diterima, walaupun mungkin nggak sama ya. Makanya ada juga kan dia independen, langsung bertanggung jawab kepada presiden seperti KPPU. Ada yang di bawah Perdana Menteri, ada yang di bawah Menteri Perdagangan. Itu domain kebijakan. Tapi persaingan itu sudah diterima. Bahkan China sekalipun yang dianggap ekonominya komando, itu sudah ada. Kemarin kan dunia cukup kaget juga ya, perusahaan domestik di China dihukum oleh lembaga otoritas persaingannya. Dan patuh ya. Oh, pasti itu ya udah. Justru kalau saya katakan dunia akan melihat ini, kalau ada otoritas persaingannya berjalan secara bertanggung jawab ya, artinya independen gitu, itu akan memberikan rasa nyaman bagi para investor. Kenapa? Karena
Kan investor asing itu tetap rasa worry resikonya lebih besar dibanding domestik. Tapi dengan ada lembaga atau persaingan yang bekerja secara independen dan profesional, dia yakin siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi oleh lembaga pengawas. Itu memberikan kenyamanan. Betul. Justru kalau lembaga pengawas persaingannya dia dilihat tidak independen, ragu deh. Jangan-jangan nanti kalau perusahaan dalam negerinya diperlakukan berbeda. Nah, untuk KPPU, dunia bisa melihat ya, masyarakat bisa melihat kita hari ini siapapun ya, baik asing juga pernah yang bersalah kita berikan sanksi, BUMN juga iya, perusahaan swasta juga ada gitu ya. Jadi tidak memandang. Kalau beberapa negara tuh ada bilang, itu BUMN-nya berani nggak di sanksi? Kan di Undang-Undang Nomor 5 juga ada pasal berapa tuh Bang yang memang bicara soal pengecualian untuk BUMN ya Bang? Tidak mutlak. Nah oke. Ini menarik ini bagi yang teman-teman yang nggak paham. Apa yang akhirnya bisa masuk ke ranah KPPU untuk, kan kayaknya juga saya lihat lagi pupuk ya, pupuk subsidi gitu sekarang. Ya itu BUMN. Ranahnya apa yang akhirnya kita bisa kelola Mas Bang dalam konteks persaingan usaha? Ya jadi begini, pada dasarnya BUMN itu kan entitas usaha. Ya. Jadi domain kepentingan negaranya di situ. Yang menjadi konsep. Ya kalau kepentingan negara siapapun itu udah jadi doktrin deh itu. Jadi kalau kepentingan negara itu hal-hal itu bisa dikesampingkan. Maka di pasal 50 ayat A itu yang diperkecualikan adalah hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena undang-undang dianggap wakil rakyat kan di situ ada tuh, DPR RI. Jadi siapapun, jadi kepentingan negara tentu di atas dari upaya persaingan. Tapi walaupun kembali itu dilihat juga itu memang benar kepentingan negara tuh enggak. Karena itu di undang-undang kan harusnya. Jadi jangan sampai juga ada yang apa, Pit. Oh ini kepentingan negara nih gitu. Padahal kadang-kadang kepentingan sekelompok. Gitu loh. Oh ini BUMN ini bisa bebas, enggak juga gitu loh. BUMN juga harus dituntut persaingan. Kita nggak berharap juga BUMN itu bisa survive dan berkembang karena proteksi. Ya enggak. Kalau solusinya subholding itu kan lagi ingat kan subholding. Di situ persoalan tak apa juga ya. Dari satu sisi memang itu kan membuat pasar makin dikit kan. Incorporated kan ya. Iya, jadi makin sedikit gitu loh. Kemudian makin bisa legal dia untuk berkoordinasi kan. Ya kan? Dia jadi satu sah. Ya kasarnya ya nikahnya udah jadi nikah. Atau nikah siri apa nikah resmi itu? Oke lah, ini jadi urusan lain Bang. Tapi saya mau balik nih. Dari diantara keputusan yang udah inkrah Bang. Ini masalah yang dari dulu zaman saya ngeliput KPPU nih. Udah pada bayar belum mereka? Sebagian sudah, sebagian besar sudah. Udah patuh Bang? Sudah. Walaupun ada sebagian yang enggak ya, tapi sebagian besar sudah. Kita juga melakukan upaya. Kemarin kita dengan kejaksaan juga, karena pengacara negara kan. Pada dasarnya kan nilai denda ini kan negara kan, uangnya kan ke negara kan. Kita lakukan segala upaya. Kalau yang inkrah dari Ciptaker belum lah ya? Sudah. Yang inkrah Ciptaker? Sudah. Terus yang pakai berapa? 20% keuntungan? Pada saat investigasi saat itu proses putusannya bukan Ciptaker. Oh. Tapi ada juga yang masih proses di tingkat keberatan. Iya. Yang sudah pakai Ciptaker. Sudah ada ya. Nah, itu yang kita lihat tuh apakah yang benar 20% laba ya? 10% dari sales, 50% dari profit. Penjualan loh. Ya, tapi itu maksimum. Perlu dicatat, KPPU itu denda maksimum 25 miliar aja tuh baru sekali dipakai ya. Enggak lah. Coba kalau segitu untuk pengusaha tuh. Mungkin inilah isu branding ya Bang. Betul. Isu branding dalam konteks bahwa dia tidak, ya itu kalau perusahaan internasional multinasional dia aware sekali tentang ya itu. Sangat jujur kita beberapa kali punya pengalaman beberapa perusahaan multinasional itu ketika berganti direksi dia tanda kutip audiensi ke kita menanyakan tentang, karena di luar itu persaingan usaha udah dipegang udah jadi, karena itu udah jadi apa ya, mandatory ya, kepatuhan terhadap comply terhadap Undang-Undang 5 itu udah jadi. Terus kalau bicara semua yang inkrah tuh
kayaknya ada beberapa ya yang dan itu melibatkan perusahaan luar juga tuh. Abang, KPPU punya tanggung jawab untuk mengamati perubahan atau perbaikan sistem bisnis mereka nggak sih? Atau itu jadi 0-0 lagi? Ya tentunya begini, di dalam setiap putusan tergantung dia ada rekomendasi nggak. Selain putusan bersalah tidak bersalah, ya kalau rekomendasi kita harus kejar terus. Tapi soal pelanggaran ya tetap saja yang sudah. Rekomendasi itu pembinaan ya, masa pembinaan gitu ya bahasanya. Tergantung majelisnya. Jadi kita tuh majelisnya itu punya otonomi sendiri. Gitu. Nah, jadi ketua, wakil ketua pun nggak intervensi kalau untuk majelis ya dia kita memang memberikan di situ ruang karena majelis yang memeriksa ya. Sobat bisnis, kalau ngomongin KPPU persaingan usaha itu nggak cukup sekali. Tadi niatnya cuma ngomongin pangan nih, ini udah sampai rembet ujung jurang juga nih. Dan pengalaman saya melihat KPPU menariknya adalah fungsi hukum dan fungsi ekonomi. Dilihatnya menariknya. Kalau saya lihat persidangannya KPPU Bang, jujur menarik ya dibandingin perdata lainnya. Karena di situ ada fakta ekonomi. Ya. Itu yang ya. Saya sarjana ekonomi bukan sarjana hukum. Iya. Saya sarjana ekonomi. Betul. Ada 5 kita sarjana ekonomi. Dari 9 komisi. Pegawai kita banyak juga sarjana ekonomi. Betul. Ilmu komunikasi perlu diperbanyak juga mungkin. Makanya bisnis Indonesia, makanya nih teman-teman sobat bisnis Indonesia termasuk jurnalis yang paling dekat dengan kita karena media bisnis kan. Iya. Media bisnis. David dulu nih sering nih, pokoknya kalau David dengan KPPU udah sekarang Rizal ya. Rizal ya, ada kawan Rizal yang lain. Ya pertama kali ketemu Bang Guntur ya di istana waktu itu. Ya, David yang saya kasih janji akan keluar dari pelantikan gitu kan. Ya Fit, gua siap ngomong lah gitu kan habis dari pelantikan. Siap. Sobat bisnis, itulah tadi sekelumit cerita dengan Wakil Ketua KPPU Bapak Guntur Saragih. Versi kita ngomongin pangan, kita geser ke tempat lain lagi. Semoga ke depan kita melihat kalau bahasa lapangan jangan masuk angin. Kita berharap jangan masuk angin ya KPPU. Doakan sobat bisnis Mas David gitu ya. Kita sudah tugas lembaga negara. Tugas negara. Insyaallah. Thank you Bang Guntur. Sama-sama. Sukses mengawal sebenarnya pengen nanya soal perkara tapi seperti tadi disebutkan bahwa ketua dan wakil ketua tidak masuk dalam ranah perkara. Bukan. Kalau sudah dalam disidangkan sidang. Ya dalam sidangkan. Tapi sebelumnya masih bisa diperkor dikit lah. Gitu. Ya kita harapkan pemanggilan perusahaan minyak goreng cepat keluar hasilnya sehingga kita juga bisa lega. Penuh kolesterol atau enggak nih? Oke. Thank you Bang Guntur. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.